Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Hadijah dari kelas HMB NIM 154230072 akan menyampaikan materi dari dasar-dasar logika tentang argumen. Teman-teman, untuk mempelajari bab argumen ini kita harus mengetahui jenis-jenis argumen terlebih dahulu. Argumen itu jenisnya ada dua, ada argumen deduktif dan induktif. Argumen deduktif adalah argumen yang mengikuti keniscayaan atau sebuah argumen di mana kesimpulan mustahil jika premis benar. Yang kedua, ada argumen deduktif atau argumen yang mengikuti kemungkinan probabilitas. Jadi, argumen induktif ini adalah sebuah argumen di mana kesimpulan tidak mungkin salah jika premis benar, atau mungkin salah jika premis benar. Lalu ada yang perlu kita tahu juga, argumen deduktif dan induktif ini ada perbedaannya kan. Itu perbedaannya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, lihat pada indikator khusus, apakah mengandung keharusan atau kemungkinan. Kalau kemungkinan itu berarti termasuknya argumen induktif, tapi kalau keharusan atau keniscayaan itu masuknya argumen deduktif. Yang kedua, itu dilihat dari kekuatan kesimpulan pada kedua argumen berbeda. Jika premis benar, bisa jadi kemungkinan salah, berarti ini ada probabilitas, berarti argumen ini termasuk induktif. Dan jika tidak, maka deduktif. Lalu ada lagi bentuk-bentuk argumen deduktif. Bentuk-bentuk argumen deduktif itu ada 4. Ada argumen matematika, ada argumen definisi, ada silogisme kategoris, dan silogisme hipotetik. Yang pertama, ada argumen matematika. Argumen matematika adalah suatu argumen yang kesimpulannya tidak memiliki ruang untuk kemungkinan benar. Jadi hasilnya itu kesimpulannya itu pasti benar. Contohnya seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Jawaban 2 ini tidak ada peluang untuk jawaban lain atau kesimpulan lain. Yang kedua, argumen definisi. Argumen definisi ini adalah argumen yang tergantung pada definisi kata yang digunakan. Argumen ini deduktif karena mengarahkan pada satu kesimpulan saja. Contohnya, seseorang dikatakan koruptor oleh karena itu orang itu sering mengambil uang rakyat. Argumen ini diambil dari definisi koruptor tersebut yang artinya memang suka mencuri. Yang ketiga, ada argumen kategoris. Argumen kategoris ini premisnya biasanya dimulai dengan kata semua, sebagian, dan tidak. Contohnya, semua pabrik semen adalah pengambil kapur. Sebagian kapur adalah hasil dari pegunungan. Oleh karena itu, sebagian hasil pegunungan diambil pabrik semen. Yang terakhir, silogisme kategorik. Silogisme hipotetis, hipotetik. Ini adalah yang premisnya biasanya mempunyai pernyataan yang kondisional dan bekerja seperti rantai. Contohnya, jika koran Kompas adalah media massa, maka ia memberi informasi koran Kompas adalah media massa. Oleh karena itu, koran Kompas memberi informasi. Udah selesai yang bentuk-bentuk argumen deduktif yang 5 tadi. Sekarang kita mau bahas bentuk-bentuk argumen induktif yang ada 5 biji juga. Yang pertama ada prediksi. Prediksi itu adalah argumen yang berdasar pengetahuan kita di masa lalu dengan tujuan membuat klaim mengenai masa depan. Klaim mungkin bisa dijustifikasi, tapi tidak sepenuhnya benar sehingga merupakan kemungkinan. Yang kedua, ada generalisasi.
itu adalah argumen yang diterapkan untuk semua kelompok berdasarkan karakteristik golongan kecil saja yang hanya karena memiliki kemiripan. Yang ketiga, ada argumen dari otoritas. Argumen dari otoritas ini adalah argumen yang menyimpulkan bahwa hal itu benar karena ada ahli atau saksi yang menyatakan argumen tersebut, sehingga masih argumen ini masih memungkinkan untuk berbohong, makanya disebut argumen induktif. Yang terakhir, argumen berdasarkan tanda. Itu adalah argumen yang kesimpulannya didasarkan pada tanda yang menyimbolkan hal atau sesuatu. Jadi jika tandanya pindah, informasinya menjadi rancu. Yang terakhir, ada inferensi kausal. Adalah argumen yang diperoleh dari sebab akibat, atau bisa sebaliknya juga. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari argumen-argumen ini. Yang pertama, argumen itu bisa terjadi tumpang tindih. Jadi contohnya kayak argumen analogi dan argumen matematika itu bisa saling bersinggungan, sehingga harus ada hal yang jelas, dasar yang jelas. Yang kedua, argumen yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan adalah unik. Penemuan hukum alam sifatnya induktif, tapi jika ada hukum ilmiah yang sudah digeneralisasikan, biasanya deduktif. Jadi hal-hal tersebut perlu kita perhatikan supaya dapat menentukan argumen yang baik dan benar. Untuk menguji sebuah argumen, ada sebuah alat namanya validitas. Nah, validitas ini untuk menguji apakah argumen deduktif atau induktif tersebut ialah valid atau invalid, atau kuat atau lemah. Jadi menggunakan ada dua jenis penalaran. Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini berdasarkan keharusan. Jadi kesimpulan harus 100% pasti. Jadi antara invalid atau valid saja. Kalau induktif, penalarannya berdasarkan kemungkinan atau probabilitas. Jadi kesimpulan itu mungkin atau boleh tidak 100% benar. Itu jadi argumen tersebut antara kuat atau lemah. Sekian penjelasan saya dari materi argumen ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Saya Farhana Adija pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.